terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul persekutuan likuidasi, dan soal yang akan saya bahas adalah soal pada nomor 1 yang terdapat di halaman 269. Berikut saya akan membahas soal yang ada di halaman 269. Pada halaman 269, kasus 1, persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Di sini, aset non-kas dijual dengan harga 78 juta pada tanggal 1 Mei 2000X5 dengan kerugian sebesar 12 juta rupiah. Kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 46 juta rupiah didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2000X5. Observasi penting lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saldo sebelum likuidasi diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 1 Mei 2000X5. Yang kedua, kerugian sebesar 12 juta rupiah didistribusikan langsung kepada akun modal para sekutu. Yang ketiga, kreditur eksternal dibayarkan sebelum distribusi kas kepada para sekutu. Yang keempat, pembayaran kepada para sekutu dilakukan dengan saldo modal kredit. Dan yang kelima, saldo pasca likuidasi sebesar 0, yang menandakan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan benar-benar telah dilikuidasi dan dihentikan sepenuhnya. Pada figur 16.1 yang kasus satunya, persekutuan masih solven, tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Di sini persekutuan ABC membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Ini merupakan likuidasi sekaligus. Pada saldo sebelum likuidasi pada tanggal 1 Mei, kas sebesar 10 juta rupiah, aset non-kas sebesar 90 juta rupiah, kewajiban sebesar minus 42 juta rupiah, saldo modal untuk Aldi sebesar minus 34 juta rupiah, Bayu sebesar minus 10 juta rupiah, dan Citra sebesar minus 14 juta rupiah. Kemudian penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 12 juta pada kas sebesar 78 juta rupiah, aset non-kasnya sebesar minus 90 juta rupiah, karena 78 jutanya telah dijual dan 12 jutanya merupakan kerugian, sehingga dia mengurangi aset non-kas. Pada saldo modal sebesar 4.800.000 untuk Aldi, 4.800.000 untuk Bayu, dan 2.400.000 untuk Citra. Nah, ketiga hasil tersebut didapat dari 40% yang Aldi miliki dikalikan dengan 12 juta, sehingga mendapatkan 4.800.000, kemudian Bayu 40% dikalikan dengan 12 juta sehingga mendapatkan 4.800.000, dan juga Citra sebesar 20% dikalikan dengan 12 juta sehingga mendapatkan hasil 2.400.000. Sehingga saldo kas sebesar 88 juta, aset non-kas sebesar 0, kewajiban sebesar 42 juta, saldo modal Aldi yaitu 29.200.000 didapat dari 34 juta dikurangi dengan 4.800.000, kemudian Bayu sebesar 5.200.000 didapatkan dari 10 juta dikurangi 4.800.000, kemudian Citra sebesar 11.600.000 didapat dari 14 juta dikurangi 2.400.000. Perlu diketahui bahwa pada bagian kewajiban dan saldo modal diberikan tanda minus atau tanda kurung karena pada bagian neraca mereka terdapat pada sisi kredit. Sehingga ketika ada penambahan, itu merupakan pengurangan bagi saldo yang berada pada sisi kredit. Kemudian, pembayaran untuk kreditur eksternal yaitu sebesar 42 juta, yakni itu mengurangi kas menjadi 46 juta, kemudian aset non-kasnya 0, kemudian kewajibannya juga berkurang sehingga menjadi 0. Pada saldo modal untuk Aldi, Bayu, dan Citra itu totalnya masih tetap sama, yaitu 29.200.000, 5.200.000, dan 11.600.000. Kemudian pembayaran sekaligus itu kepada sekutu sebesar 46 juta rupiah,
sehingga mengurangi total kas dan hasilnya menjadi nol. Pada aset non-kas, hasilnya juga nol, kewajibannya juga nol, dan pada saldo modal Aldi itu dikurangi dengan jumlahnya 29.200.000 sehingga saldo pasca likuidasinya nol. Bayu juga 5.200.000 dikurangi 5.200.000 hasilnya nol. Citra 11.600.000 dikurangi 11.600.000 hasilnya nol. Perlu diketahui juga bahwa total yang ada pada saldo modal 29.200.000, 5.200.000 dan 11.600.000 itu merupakan distribusi dari 46 juta rupiah yang terdapat pada bagian kas. Perhitungannya adalah 40% dikalikan dengan 46 juta untuk Aldi menjadi 29.200.000. Untuk Bayu 40% dikalikan 46 juta menjadi 5.200.000. Kemudian untuk Citra 20% dikalikan dengan 46 juta menjadi 11.600.000. Sehingga saldo pasca likuidasi seperti pada keterangan E, itu saldo pasca likuidasinya harus sebesar 0, yang menandakan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan benar-benar telah dilikuidasi dan dihentikan sepenuhnya. Kemudian, laporan realisasi dan likuidasi persekutuan itu merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2000X5, jurnal yang pertama yaitu kas bertambah sebesar 78 juta karena aset non-kasnya telah dijual sebesar 78 juta rupiah. Kemudian modal Aldi sebesar 4.800.000 rupiah, modal Bayu 4.800.000 rupiah, modal Citra 2.400.000 rupiah didapatkan dari distribusi kerugian sebesar 12 juta dikalikan dengan presentasi modal untuk Aldi yang 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Kemudian pada bagian kredit, aset non-kasnya mengalami pengurangan sebesar 90 juta rupiah. Berdasarkan keterangannya di sini, realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 12 juta rupiah dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2000X5, kewajiban berkurang pada sisi debit sebesar 42 juta rupiah dan juga kas berkurang sebesar 42 juta rupiah. Dengan keterangan pembayaran kepada kreditur eksternal itu seperti ada pada soal yang terdapat pada halaman 269. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2000X5, modal Aldi berkurang sebesar 29.200.000 rupiah, modal Bayu berkurang sebesar 5.200.000 rupiah, dan juga modal Citra berkurang sebesar 11.600.000 rupiah. Pada sisi kredit, kas juga mengalami pengurangan sebesar 46 juta rupiah, dengan keterangan pembayaran sekaligus kepada para sekutu. Seperti pada figur 16.1, di mana pembayaran sekaligus kepada sekutu kas mengalami pengurangan, saldo modal juga mengalami pengurangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.